Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Khalid Hidayatullah, Magister Hukum Islam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Era Junanda sebagai moderator dan 5 orang rekan saya yang bernama Indah Setiawati sebagai presentator, Nurul Alfiah sebagai presentator, Adinda sebagai presentator, Dwi Sutari sebagai presentator, dan Adi Safira sebagai presentator. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada presentator pertama dipersilakan. Apa sih tindak pidana korupsi itu? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diancam pidana. Perbuatan bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah, NIM 2022-406405131. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/1999 JO Undang-Undang Republik Indonesia 20/2001 ada 2 unsur, yaitu mens reus pelaku atau unsur subjektif dan actus reus atau perbuatan. Yang pertama, mens reus atau pelaku adalah unsur subjektif, yaitu adanya sikap batin yang tercela dari pelaku tindak pidana subjek atau pelaku tindak pidana korupsi. Yang pertama, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Yang dimaksud oleh korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang kedua, ada actus reus atau perbuatan. Perbuatan yang terkait dengan hal-hal tindak pidana korupsi sebagai berikut. Yang pertama, melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memberi atau menjanjikan. Yang keempat, menerima. Yang kelima, menggelapkan. 6, memalsukan. 7, meminta. Ke-8, memaksa. Dan ke-9, memperkaya diri sendiri. Yang ke-10, merugikan keuangan negara. Saya beri satu contoh penjelasan yang nomor 1, yaitu tentang melawan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 disebut bahwa sifat melawan hukum dalam tindakan pidana korupsi meliputi melawan hukum dalam arti formil jika perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur delik, dan dalam arti material jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. A. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, pasal 21. Yang B. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, pasal 22, bagaimana telah diubah dengan pasal 23. Yang C. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, pasal 22, sebagaimana telah diubah dengan pasal 29. Yang D. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan, pasal 22, sebagaimana telah diubah dengan pasal 35. Yang E. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, pasal 22, sebagaimana telah diubah dengan pasal 36. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dirumuskan dalam 7 kelompok besar, yaitu A. Kerugian keuangan negara, tindakan melawan hukum atau memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. B. Suap menyuap, orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
agar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. C. Penggelapan dalam jabatan. Misalnya, pejabat negara melakukan penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan digelapkan orang lain atau membantu penggelapan. Dapat diartikan penggelapan dengan pemberatan karena penggelapan berhubungan dengan jabatan atau karena ia mendapat upah. D. Pemerasan. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pertama memaksa atau memberi sesuatu atau membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau melakukan suatu hal baginya. Yang kedua, meminta atau menerima pekerjaan barang yang seakan hutang. Atau yang ketiga, menggunakan hak pakai tanah negara yang merugikan yang berhak, padahal tahu perbuatannya bertentangan dengan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Adi Safira, NPM 202240040519. Baik, materi selanjutnya adalah E. Perbuatan curang. 1. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan yang dapat membahayakan orang, barang, atau negara dalam perang dan bagi pengawas yang membiarkan perbuatan itu. 2. Perbuatan curang, orang yang menyerahkan keperluan TNI atau Polri yang dapat membahayakan negara dalam perang bagi pengawas yang membiarkan perbuatan itu. F. Perbuatan kepentingan dalam pengadaan, pegawai negeri atau penyelenggara negara bagi yang langsung mengawasi. G. Gravitasi. Pemberian dalam arti luas, namun gravitasi atau pegawai negeri penyelenggaraan negara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.